Selain 3 macam binatang tadi, ada juga yang lain dibolehkan. Seperti contoh kerbau. Apa? Kerbau. Atau kawin silang antara sapi dengan kambing atau unta dengan sapi. Sebab kawin silang lahirlah keturunan mereka, maka itu juga boleh dipakai untuk kurban. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran mengenai kurban. Kemarin sudah dibahas apa hukum kurban. Kemudian sedikit mengenai sunnah-sunnah dalam berkorban. Sekarang pembahasan mengenai binatang-binatang apa saja yang bisa dipakai untuk kurban, atau hewan-hewan apa saja yang boleh dipakai untuk kurban dan usianya berapa. Setiap binatang itu usianya berapa yang sudah boleh dipakai untuk berkorban. Kemudian dari setiap binatang berapa orang boleh berkorban untuk satu binatang atau satu hewan. Paham tidak? Yang pertama adalah hewan yang boleh digunakan untuk berkorban adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Paham tidak? Selain 3 macam binatang tadi, ada juga yang lain dibolehkan. Seperti contoh kerbau. Apa? Kerbau. Atau kawin silang antara sapi dengan kambing atau unta dengan sapi. Sebab kawin silang lahirlah keturunan mereka, maka itu juga boleh dipakai untuk kurban. Paham tidak? Paham. Kecuali sapi hutan. Sapi apa? Sapi hutan, rusa, kijang, itu halal dimakan tapi tidak bisa dipakai untuk berkorban. Ayam, bebek halal dimakan tapi tidak bisa dipakai berkorban. Jelas ya? Bagaimana kalau kuda kawin dengan sapi terus melahirkan anak, keturunan, apakah keturunannya bisa dipakai berkorban? Jawabannya tidak bisa. Paham tidak? Yang bisa hanya perkawinan silang di antara binatang-binatang yang boleh dipakai dalam berkorban itu. Kalau perkawinan silang antara satu binatang yang boleh digunakan untuk berkorban, satu binatang halal dimakan tapi tidak boleh digunakan untuk berkorban, maka jelas keturunan dari kawin silang tadi tidak bisa dipakai berkorban. Jelas sih. Setelah kita tahu binatang-binatang apa saja yang boleh dipakai berkorban, maka sekarang penjelasan berikutnya adalah syarat dari segi umur. Syarat dari segi umur. Umur berapa setiap binatang yang kita sebutkan tadi sudah boleh dipakai untuk berkorban. Wasyartu iblin, syaratnya unta ayatu'ana, atau bisa juga ayatu'una. Dalam
Lughatul Misbah bisa dibaca dua macam, dari bab fataha yaftahu atau nasara yang suruh. Fisanati sadisati, syaratnya unta adalah dia sudah genap usia 5 tahun, masuk di dalam usia yang ke-6. Itu jumhur dan pendapat yang kuat. Sebagian lagi mengatakan bahwa syaratnya adalah sudah genap 6, masuk di usia yang ke-7. Yang pertama tadi, yang pendapat kebanyakan para ulama dan pendapat yang kuat. Alias kalau usia baru 4 tahun unta, masuk ke usia 5 tahun, maka syar'an ada yang berkorban menggunakan itu unta, korbannya tidak sah. Korbannya apa? Tidak sah. Kalau korban sunnah, ya jelas pahala dia tidak dapat pahala korban. Kemudian kewajiban untuk mengulangi korban tidak ada. Tetapi kalau yang digunakan tadi usia 4 tahun masuk 5 tahun, genap 4 tahun masuk 5 tahun, adalah korban yang wajib melalui nazar. Berarti korbannya tidak sah, jelas nazarnya belum terpenuhi, harus beli lagi unta yang, kalau nazar muayyan, misalkan dia bernazar untuk korban unta gitu, berarti harus dia beli lagi unta yang sudah genap 5 tahun masuk usia 6 tahun. Di situ bedanya. Wa baqarin wa ma'zin fi salisati, dan syarat sapi dan kerbau. Sapi dan dikasih masuk dua-dua di sini. Bakar aslinya ya terjemahnya adalah sapi. Kalau kerbau jamus apa? Jamus atau jawamis kalau jamanya. Paham tidak? Syarat sapi dan kerbau adalah sudah usia genap 2 tahun masuk 3 tahun. Penjelasan sama dengan unta tadi. Dan syarat bagi kambing kacang juga sama, genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu pendapat jumhur dan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa untuk kambing kacang boleh genap 1 tahun masuk di usia yang kedua tahun atau tahun kedua. Ya hati-hatinya kita ikuti pendapat jumhur yang kuat, kebanyakan ulama, tenang hati. Wa dha'nin fisaniyati, dan syarat untuk kambing telinga panjang adalah sudah genap 1 tahun masuk di tahun yang kedua. Paham ya? Genap 1 tahun masuk di tahun yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh 6 bulan sudah masuk ke usia 7 bulan. Ada lagi yang berpendapat bahwa usia 7 bulan masuk ke 8, atau usia 8 masuk ke 9. Jadi usianya sudah 8 bulan. Paham tidak? 8 bulan masuk ke 9. Sekali lagi ya hati-hati pakai pendapat jumhur ulama itu. Bagaimana kalau kambing yang telinga panjang sebelum genap 1 tahun gigi susunya sudah jatuh? Apakah sudah boleh dipakai berkorban? Maka jelas sudah boleh itu. Ini usia bagi binatang yang boleh dipakai berkorban dari hasil kawin sejenis. Hasil kawin apa? Kambing dengan kambing, kambing kacang dengan kambing kacang, kambing dho'on dengan kambing dho'on yang telinga panjang, sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau. Paham tidak? Atau unta dengan unta.
Kalau dari hasil kawin silang dari binatang yang boleh dipakai berkorban, maka dilihat usia yang paling banyak. Usia yang misalkan kambing kacang kawin dengan kambing telinga panjang itu. Maka yang dihitung bukan usia kambing telinga panjang, tetapi usia kambing kacang. Berarti usia keturunan mereka itu yang boleh dipakai untuk berkorban adalah usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Paham ya? Nah, sama juga misalkan unta kawin silang dengan sapi. Berarti yang dilihat bukan usia sapinya, tetapi usia untanya. Berapa usia unta? Genap 5 masuk 6 baru dipakai. Boleh untuk berkorban. Jelas ya? Hadis yang berkenaan mengenai kambing telinga panjang itu harus menurut jumhur harus genap 1 tahun masuk ke tahun kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Sabda Nabi SAW, "Dhahu bijid'i minadh-dha'ni fa innahu jaizun." Apa itu? Berkorbanlah dengan menggunakan jaz'i. Jaz'i yakni sapi minadh-dha'ni, sapi kambing telinga panjang yang sudah 1 tahun genap masuk usia 2 tahun. Atau yang itu tadi sebelum 1 tahun tapi gigi susunya sudah jatuh. Kenapa? Karena dia berkorban dengan menggunakan kambing yang telinga panjang seusia itu boleh. Dan juga riwayat dari Ibnu Majah rahmatullah alaih seperti itu. Sementara kambing kacang usia 2 tahun genap masuk tahun ketiga, dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Burdah mengenai kurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia dibolehkan berkorban menggunakan kambing kacang yang usianya genap 1 masuk kedua. Setelah itu Nabi bersabda, walan tujzi'a min ahadim ba'daka. Setelah kamu sekali-kali tidak cukup lagi bagi siapapun. Berarti kebolehan di situ mengandung takhsis, pengkhususan hanya untuk Abu Burda saja. Selain Abu Burda tidak boleh berkorban menggunakan kambing kacang yang di bawah usia 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Paham tidak? Wa innama tujzi'u as-saniyatu was-saniyu. Hanya boleh itu cukup bagi kambing kacang yang sudah berusia tadi 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Yang berikutnya lagi, wa yajuzu zakarun wa unsa wa khasiyun. Sekarang setiap binatang yang boleh dipakai berkorban tadi kan ada jantannya, ada betinanya. Ada jantan, ada betinanya. Apakah dari hewan-hewan itu yang boleh dipakai untuk berkorban hanya jantannya saja atau betinanya juga? Maka dijelaskan di sini jantan atau betina boleh saja, dua-duanya boleh. Wa khasiyun, yang dikebiri juga boleh. Bukankah kambing yang dikebiri itu setelah dikebiri ada salah satu anggotanya yang kurang? Nah, nanti akan masuk pembahasan selanjutnya itu syarat-syarat hewan yang
dipakai untuk berkorban harus selamat dari aib. Aib alias dari anggota badan yang boleh dimakan itu. Tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh ada yang kalau ada yang kurang, tidak sah dipakai berkorban. Sekarang hewan yang sudah dikebiri, apakah unta, sapi, kambing, bukannya salah satu anggotanya itu hilang, berkurang, kenapa masih boleh dipakai berkorban? Maka ulama menjawab bahwa mengenai nomor satu, biji kemaluan binatang itu, biji kemaluan binatang yang sudah lewat kebiri kan dihilangkan. Maka penggantinya adalah sapinya jadi gemuk. Sapinya jadi apa? Jumlah dagingnya jadi banyak, kemudian tambah lezat. Yang diambil hanya segelintir, kemudian penggantinya dari Allah lebih banyak daripada yang diambil, makanya boleh. Yang kedua adalah mengenai biji kemaluan daripada binatang tadi itu, kehalalan dalam memakannya itu ulama berbeda pendapat. Seminim-minimnya hukum adalah makruh, halal plus makruh. Ada sebagian ulama lagi berpendapat bahwa memakan biji kemaluan, memakan kemaluan binatang, hukumnya adalah haram. Dan umumnya orang-orang juga tidak suka itu makan. Tidak suka, kecuali orang yang dari kecil sudah dibiasakan. Tapi kalau orang yang setelah dewasa baru disuruh makan itu barang, jelas sifat jijinya itu ada. Jadi adatan juga orang tidak biasa makan. Maka kalau dihilangkan tidak apa-apa. Jelas ya. Sampai di situ dulu, insya Allah nanti pelajaran berikutnya lagi yang tadi itu. Satu unta boleh berapa orang, satu sapi boleh berapa orang, satu kambing boleh berapa orang. Insya Allah penjelasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.